Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan pertolongannya sehingga kita berjumpa kembali dalam renungan malam pada saat ini, edisi 9 November 2020. Malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Atas kasih setiamu Engkau telah nyatakan dan telah kami nikmati. Dan di tengah-tengah persekutuan ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar ini boleh kami pahami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, supaya kami layak mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca saya pilih dari Mazmur 78 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bacaan kita malam ini kita akan renungkan dalam satu tema, berpegang teguh pada perjanjian Allah. Tema ini merupakan suatu ajakan bagi kita selaku umat Allah agar kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam perjanjian Allah itu. Berpegang teguh pada perjanjian Allah, kita kuat karena hidup di dalam kepastian tentang arah dan tujuan hidup, yaitu hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Mazmur 78 ini merupakan suatu amsal, suatu tekah-teki dari zaman purbakala, menyapa Efraim atau suku Yusuf ditolak Tuhan, dan sebagai penggantinya telah dipilih suatu suku Yehuda. Efraim ditolak karena satu, ketidaktaatannya kepada perjanjian Allah, terutama telah mendirikannya bukit-bukit pengorbanan dan keberhalaan mereka. Yang kedua, karena mereka melakukan karya agung Tuhan yang dikerjakan
bagi mereka. Tanda awal penolakan suku Efraim ialah kekalahan suku Israel di Afek di dalam perang melawan orang Filistin. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Efraim bukanlah karena suatu ketidaktahuan, melainkan ketidaksadaran. Suku Efraim harus menerima risiko, menerima konsekuensi atas perbuatannya, yaitu Shilo berhenti menjadi tempat kediaman Tuhan. Dan sebagai gantinya, Tuhan memilih Yehuda, sebab di dalam wilayah terletak Sion sebagai kota Allah yang akan tegak untuk selama-lamanya. Apa yang dialami oleh Efraim kiranya menjadi pelajaran bagi kita untuk sungguh-sungguh berpegang kepada perjanjian Allah, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Karena begitu pentingnya teguhnya di dalam perjanjian Allah. Pemazmur menegaskan kembali agar kita dan generasi mendatang yang biasa disebut sebagai anak cucu mengenal karya kebenaran Tuhan dan menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Di lain pihak, dengan meneruskan nilai-nilai yang ada di dalam perjanjian Allah, angkatan mendatang tidak menjadi angkatan pendurhaka, tidak menjadi pemberontak, dan tidak setia kepada Allah. Ayat 8 dari bacaan kita tadi. Meneruskan hukum-hukum Tuhan kepada generasi muda wajib kita lakukan karena perintah dari Tuhan. Sehingga di dalam gurun dunia tidak mudah terpengaruh, tidak cemas, tidak gampang kecewa, karena kuasa Tuhan mampu mengubah keadaan menurut caranya sendiri, sepanjang kita tetap berpegang teguh pada perjanjian Allah. Ketika kita sukses, berhasil di dalam hidupnya, memiliki banyak harta, memiliki kuasa dan kekuatan, tidak akan mereka menjadi sombong. Karena dia tahu bahwa semuanya itu hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih, apabila kita mengalami kegagalan, mengalami kesulitan hidup, mengalami sakit penyakit, dicelah, direndahkan, dan sebagainya, percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Datanglah kepada Dia, temuilah Dia, berserulah kepadanya, karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Untuk itu, Bapak, saudara-saudara yang kekasih, pegang teguhlah janji Allah dalam hidup kita dengan penuh kepastian bahwa Allah itu baik bagi orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan di mana kami mendengarkan firman. Ini firman-Mu yang kami dengar dan kami baca hari ini, menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa kepadamu bagi kehidupan seluruh anggota jemaat-Mu.
Engkau memberkati mereka masing-masing. Engkau memelihara mereka. Engkau memulihkan ketika berada di dalam sakit penyakit. Engkau memberikan kekuatan, semangat, agar supaya sungguh-sungguh yakin dalam hidupnya bahwa tangan Tuhan siap untuk menolong dan memelihara bagi orang-orang yang setia kepadanya. Bapa, Engkau memberkati hamba-hambamu, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, seluruh majelis gereja di dalam melaksanakan tugas pelayanan ini. Sehingga semuanya ini Tuhan menjadi saluran berkat kemuliaan nama-Mu sendiri lewat jemaat Tamalate ini. Bapa, kami berdoa kepadamu bagi pemerintah kami. Engkau memberikan hikmat, kekuatan, kemampuan agar boleh memerintah dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, wabah corona belum surut di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa, dan dunia ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, orang-orang yang terlibat di dalam pemulihan ini Engkau memberkati, memberikan kekuatan, kemampuan agar supaya boleh melakukan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga suatu saat penyakit corona ini bisa pulih dari tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa, bahkan dunia ini. Bapa, tinggallah bersama dengan kami, karena kami akan menikmati waktu yang Tuhan berikan untuk beristirahat pada malam hari ini. Lindungi kami Tuhan, agar supaya kami boleh terpelihara dan kami boleh kuat dan bangunkan kami besok hari melanjutkan tugas-tugas pekerjaan kami masing-masing. Bapa, inilah doa permohonan kami. Dengarkanlah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.